orang tua pun harus juara. Orang tua pun harus juara. Anak-anak pun harus juara. Memang betul. Di kala pandemi seperti ini kita tidak bisa menyalahkan pandeminya, tetapi sebagai ujian untuk orang tua juga yang biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dijawab ya yang di rumah, jawabannya adalah rampes. Tapi sebelum rampes ada jawabannya juga. Waalaikumsalam. Nah, sekarang Pak Hari ada di ruang podcast ya. Ini beneran semua, bukan wallpaper ya. Iya. Jangan ketawa ya yang di rumah, mentang-mentang Pak Hari lucu ya. Nah, di podcast ini Pak Hari punya tagline ya. Tagline-nya Pak Hari baca dulu karena ini episode pertama, Pak Hari harus baca ya. Kalau nanti ada kesalahan nggak bisa di-cut ya ini. Oke, ini dia tagline-nya ya. Selamat datang di podcast Juara, obrolan penting para juara. Pasti kalian melihatnya ke sebelah sana terus ya, ke sebelah kanan Pak Hari. Siapakah beliau gitu ya? Kalau misalnya warga Cendekia pasti sudah tahu siapa beliau. Tapi kalau untuk halayak ramai pasti belum kenal. Oke, langsung saja deh kepada beliau saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Silahkan, Bapak. Baik, Pak Hari, sebelum saya mulai, kayaknya enaknya kita lepas masker ya? Oh betul sekali, karena kita udah divaksin 2 kali, sudah memenuhi prokes. Ya, betul ya, prokesnya udah Oke, mari kita lepas dulu. Biar lebih enak ya. 1, 2, 3, lepas. Sebentar ya, dilepas dulu, dilipat yang rapi, biar nggak dimarahin mamah di rumah. Ya, anak-anakku tercinta. Set. Sudah, Bapak. Baik, Pak Hari, langsung saja ya. Yuk. Karena tadi Bapak sudah diperkenankan ya. Ya saya berarti ya, saya sudah diperkenankan untuk memperkenalkan untuk memperkenalkan diri ya. Betul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya, nama Bapak adalah Ade Syarifuddin. Biasa dipanggil Pak Ade, bukan Pak Ade ya. Kalau Pak Ade ketuaan Pak. Betul, Pak Ade ketuaan. Pak Ade, biasanya dipanggil Pak Ade. Bapak hari ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SDIT Cendekia Purwakarta yang baru. Yang baru ya. Ya, dari mulai bulan Juni sudah diberikan mandat ya atau SK dari Yayasan Yasri, alhamdulillah. Kemudian Bapak hari ini domisili atau tinggal di Pasawahan. Pasawahan, tahu Pak Ari? Pasawahan? Tahu yang banyak sawahnya bukan Pak? Bukan ya? Ya, banyak pesawatnya memang. Banyak, ya. Kemudian Bapak memiliki 1 istri hari ini ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah ini setia Masya Allah, sampai akhir hayat. Amin ya Allah. Kemudian anak baru 2 nih Pak Ari, alhamdulillah. Yang 1 baru 6 tahun dan yang kedua baru 2 tahun, alhamdulillah gitu. Kemudian untuk yang lainnya, apalagi Pak Ari ya? Oh iya, saya mau nanya lagi ke Pak Apa Ade. tuh kira-kira ya? Nah, jadi untuk masyarakat umum ini merupakan channel yang baru pertama kali kayaknya ya. Ada guru yang mengadakan podcast ya, nanti akan menyuarakan aspirasi Bapak Ibu guru, juga wadah aspirasi di SDIT sendiri. Nah, jadi beliau ini adalah kepala sekolah ternyata ya. Oh, tepuk tangan. Yeay gitu kan, suka ada ya. Suara-suara yang tepuk tangan, prok nanti editing tolong ya kasih suara tepuk tangan ya, prok gitu ya. Nah, oke. Ini adalah kepala sekolah SDIT Cendekia yang baru bernama Bapak Ade Syarifuddin Ya, SPD. Nah, Pak Ade, ini gimana sih caranya kok bisa jadi kepala sekolah nih? Pasti ada riwayat organisasi yang luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin di suatu instansi gitu. Iya, Pak Hari. Ceritain dong Pak ke Baik. anak-anak, ke masyarakat. Boleh dong. Iya. Ya. Baik, kalau tadi saya sudah memperkenalkan secara singkat ya. Betul. Siapa Pak Ade gitu. Nah, sekarang coba saya akan menjelaskan kenapa bisa jadi kepala sekolah ya. Seperti apa riwayatnya begitu. Jadi saya mengajar ya terlebih dahulu di SDIT Cendekia Purwakarta ini sudah cukup lama, hampir 7 tahun. Kemudian setelah itu di tahun 2021 Yayasan Yasri membuka open recruitment kepala sekolah Pak Hari. Oh begitu gitu. ya.
Akhirnya saya daftar mengikuti dan ala kulihal ya ditakdirkan terpilih menjadi kepala sekolah yang baru menggantikan yang sebelumnya, dan insya Allah ini akan menjabat sampai 2024 Pak Ari. 2024. Ya. Oke. Nah, adapun pengalaman organisasi kalau tadi Pak Hari nanya ya, Betul sekali, Pak. organisasi pasti kan kenapa kau ujuk-ujuk bisa Iya. apa nggak ujuk-ujuk bisa mimpin kan? Betul. Pasti punya pengalaman. Iya. Dan saya dulu memang dari mulai SMP ya, SMP aktif di OSIS, kemudian SMA apalagi di Rohis pernah menjadi ketua Rohis, kemudian juga aktif di OSIS, di Paskibra. Saya Paskibra loh. Oh, dulu Bapak Ade Paskibra. Paskibra. Ya? Oh, luar biasa ya. Kemudian lanjut lagi di mahasiswa ya, di mahasiswa. perkuliahan, dan itu lebih aktif lagi. Saya mengikuti beberapa organisasi intra ataupun ekstra. Kalau di kampus itu ada BEM ya biasa. Yeah. Pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan juga Pak Ari. Wah, luar biasa ya. Dan kalau ekstranya aktif di kami yang double M itu ya, Yeah, Satuan double M. Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Juga di beberapa organisasi yang lain termasuk Karang Taruna. Dan sampai hari ini saya juga masih diamanahkan nih menjabat sebagai ketua Majelis Pertimbangan Daerah kami Purwakarta. Oh iya. Itu yang masih menjabat ya. Kemudian di Masika, Majelis Sinergi Kalam Orda Purwakarta juga sebagai wakil ketua. Wakil ketua ya, Pak ya. Ya. Jadi cukup banyak Pak Ari, dan itu yang membuat saya menjadi kepala sekolah SDIT Cendekia adalah pengalaman-pengalaman yang luar biasa di organisasi sebelumnya. Begitu Wah, Pak Ari. luar biasa ya Bapak Ade ini. Ternyata beliau kepala sekolah. Sebelum jadi kepala sekolah banyak memimpin di organisasi. Jadi untuk AA dan Teteh, kenapa ada AA dan Teteh ya? Karena di SDIT Cendekia kita memanggilnya anak-anak itu AA dan Teteh gitu. Nah, untuk AA dan Teteh bila ingin menjadi kepala sekolah atau pemimpin di suatu perusahaan nanti, instansi. Nah, kalau dipilih sama gurunya untuk menjadi ketua kelas, jangan nangis tiba-tiba. Misalnya Pak Hari milih nih, ayo jadi kepala ini ya, jadi ketua kelas gitu. Terus tiba-tiba kamu nangis. Nah, nanti di masa depan kamu tidak akan menjadi seorang pemimpin. Begitu Pak Ade? Betul sekali Pak Ari. Nah. Pak Ari ini cerdas ya. Oh, iya dong Pak, kalau nggak cerdas saya nggak jadi ini. Nggak jadi host ya. penanya Pak Ade gitu. Oh, Nah, iya. langsung saja Pak Ade, ini kan sebuah baik. sekolah ya. Sebuah sekolah tentunya punya visi dan misi. Jadi biar orang tua yang anaknya masih TK nih, nanti kan pengen nyekolahin ke sekolah nih. Nah, supaya orang tua tuh pada tahu ini visi dan misi sekolahnya apa aja Pak? Boleh dijabarkan? Siap, Mangga. boleh. Pak Ari, sebelum saya memaparkan, boleh saya minum kopi dulu nggak? Boleh. Saya juga minum kopi kalau gitu. Mantap. Ini kalau bisa minggu depan ada sponsor ya. Ini masih belum resmi. Minum dulu ya. Seruputnya perlu kedengeran ya. Mantap. Mantap. Baik. Silakan Pak Ade dijelaskan. Pak Hari, Iya, gimana? kalau bertanya bagaimana visi misi ya Iya, betul. yang saya bawa di sekolah SDIT Cendekia Purwakarta, itu berangkat dari pada saat open recruitment, saat saya presentasi di hadapan yayasan dan para panelis ya, penguji saat itu, saya memaparkan visi besar yang saya bawa. Sebetulnya kalau visi dasar sekolah itu sudah sudah permanen ya, Yeah. tidak bisa dirubah. Betul. Dan bahkan visi besar Yasri Cendekia yang memang sudah permanen ini sudah kita ketahui bersama, membina iman, ilmu amal ya, dan termasuk turunannya. Nah, hanya memang untuk visi seorang pemimpin setiap generasi atau setiap fase kepemimpinan itu beda-beda Pak Ari. Oh, nah, beda, termasuk yang Pak Ade bawa di SDIT Cendekia Purwakarta mulai tahun ajaran 2021 ke depan, 4 tahun ke depan, ini ada khusus visi yang saya bawa. Nah, visinya itu adalah perwujudan dari tagline sebetulnya.
yaitu Apa Pak tagline-nya tuh? ya tagline-nya kan udah kita tahu bersama ya. Apa tuh? Cendekia juara Oh, kan? Cendekia juara ya, luar seperti biasa. nama acara kita. Oh, iya, Nah, sebetulnya itu kalau lihat secara lengkap visinya adalah mewujudkan cendekia juara dan berkarakter Pak Hari, begitu. Mewujudkan ya. Iya, mewujudkan cendekia juara dan berkarakter. Kenapa saya memilih cendekia juara dan berkarakter di visi ini? Ini bukan tanpa alasan. Jadi nggak ujug-ujug, bukan dompleng punya orang, bukan lihat referensi punya orang, tidak sama sekali. Itu berangkat dari dasar pemikiran yang saya sampaikan saat uji kompetensi ya di hadapan para penguji saat merekrut kepala sekolah. Jadi pertama saya menginginkan Pak Hari ya bahwa tagline cendekia juara ini bisa membumi ya di hadapan semua orang gitu ya. Juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membumi di semua orang gitu. Termasuk khususnya adalah di keluarga atau warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan, kemudian orang tua, ini membumi. Jadi semua punya mindset juara begitu, mindset juara. Nah, kita menginginkan juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juara apanya Pak Ari? Salatnya, ya. juara karakternya, Betul. kemudian Baca Qur'annya, juara disiplinnya. Betul. Kalau guru ya juara teladannya gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Itu kan di antara filosofi yang saya ambil terkait dengan tagline juara ya atau visi juara. Jadi sangat relevan dan komplit sekali kalau kita jabarkan itu. Nah, terkait dengan filosofi karakter, karakter yang ingin dimunculkan dari visi ini adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan bagaimana beliau memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Jadi diimplementasikan ya betul. Pertama Sidik kan. Sidik itu jujur, kemudian fatonah, cerdas, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan. Betul. Jadi kombinasi karakter ini disinergikan dengan tagline juara itu. Jadi mewujudkan cendekia juara dan berkarakter. Semuanya komplit begitu. Nah, itu untuk visi. Nah, adapun turunan daripada visi, visi ini kan untuk mencapai visi itu kan ada misi ya. Betul. Saya buat beberapa poin misi. Yang pertama, membangun manajemen organisasi proporsional, efektif dan efisien. Mulai tahun ini manajemen terutama manajemen sekolah ini kita perbaiki Pak Ari. Dari mulai penataan SDM. Betul. Sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kompetensinya. Bahkan mulai tahun ini kan lebih terstruktur. Kenapa? Dari mulai kepala sekolah, para wakasek ini ada staf, kemudian koordinator yang jelas begitu ya, sesuai dengan amanahnya masing-masing, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian selain manajemen yang proporsional, efektif dan efisien, itu yang kita bangun. Dan tidak ada istilah double job gitu, tidak ada istilah orang yang bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya gitu mulai tahun ini. Dan bahkan kita bangun komitmen dengan membuat fakta integritas gitu, karena di sanalah awal mula komitmen dibangun gitu untuk memajukan sekolah ini gitu. Kemudian yang kedua, perwujudan daripada visi ya, yaitu misi yang saya buat adalah meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan sekolah di masa pandemi COVID-19 maupun kondisi normal. Jadi mau pandemi, mau tidak pandemi, tetap kinerja kemudian tugas ini harus ditingkatkan dengan berbagai hal gitu. Entah itu support daripada fasilitas, kemudian juga kinerja pendidik yang kita dorong dengan agenda-agenda suplemen, entah itu workshop, pembinaan, kemudian
ya KKG dan sebagainya, termasuk juga pembinaan tendik dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan pelayanan gitu. Nah, yang ketiga perwujudan dari visi yang tadi saya sampaikan, yaitu bersinergi dengan semua akademisi ya, semua pihak, membangun kemitraan atau relationship ya begitu dengan semua elemen. Jadi mulai tahun ini kita mencoba membuka diri untuk kerjasama. Kerjasama. Bahkan mengerucut kepada MOU Pak Hari, ya. MOU. Kita sudah membangun MOU itu dengan beberapa instansi ya. Kalau kesehatan, Puskesmas, Koncara, kemudian dengan Siameo juga itu udah kan. Kemudian PMR juga sama sudah. Nah, kita dalam waktu dekat juga ingin membangun kemitraan atau MOU ini dengan Polres. Dengan Polres ya. dengan beberapa instansi yang lain yang sekiranya bisa saling menguatkan, saling memberikan manfaat ya. Seperti bahasa kalau di pelajaran IPA itu apa? Apa tuh Pak? Simbiosis, mutualisme ya gitu ya, saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan insyaallah gitu. Dan yang terakhir Pak Ari, ya. Yang terakhir adalah meningkatkan pembinaan secara berkesinambungan dalam semua sektor. Untuk meningkatkan apa? Kompetensi peserta didik dalam meraih prestasi. Nah, ini yang ingin saya bangun. Maka kemudian muncullah program-program unggulan dari turunan misi tersebut. Ya, diantaranya dengan kita akan membuat tim khusus atau disebutnya adalah tim Kiara. Tim Kiara itu. Kiara itu apa coba Pak Ri? Saya nggak tahu Pak, makanya nanya apa tim Kiara itu Pak. Ya, Kiara itu singkatan dari Cendekia Juara. Cendekia Juara. Cendekia Juara. Biasa ya. Dan memang ada filosofinya gitu. Filosofinya ada. Nah, saya menginginkan bahwa tim Kiara ini ada di semua sektor untuk meningkatkan prestasi diantaranya, entah itu akademik, olimpiade dan sebagainya, termasuk non akademik, olahraga dan sebagainya gitu Pak Hari. Itu sementara saya. Luar biasa ya visi dan misinya. Buat ATT yang agak bingung mendengarkan apa perkataan dari Bapak Kepala Sekolah kita ini, boleh orang tuanya yang mendengarkan ya. Jadi selain untuk ATT ini juga untuk orang tua atau nanti orang tua yang pengen nyekolahin anaknya ke SDIT nih, ini udah tahu visi dan misinya. Luar biasa ya, ada tim Kiara. Tadi apa Pak tim Kiara tuh? Tim Cendekia Juara ya. Jadi setiap ikut lomba harus juara ya, juara terus biar dapat piala, dapat pahala ya. Oke, langsung Pak Ade kita masuk ke tema. Tadi visi dan misi udah panjang sekali. Nah, kemudian kita masuk ke tema nih. Tema hari ini yaitu menuju Cendekia Juara dan sejuta harapan menuju juara, Pak Ade. Itu sangat luar biasa tema hari ini. Boleh dimulai Pak Ade atau mau bagaimana? Ada ice breaking dulu nggak? Nggak ada. Saya juga bingung Pak Ade, mau ice breaking apa? Langsung saja Pak Ade, kita bahas tema ini. Baik. Ya. Gimana pertanyaannya? Oh, pertanyaannya Pak Ade menjelaskan menuju Cendekia Juara itu seperti apa Pak? Baik. Ya. Jadi begini Pak Hari. Iya, gimana tuh Pak? Menuju Cendekia Juara. Iya. Saya tadi udah sampaikan di awal bahwa saya menginginkan siapapun itu warga sekolah Cendekia, dari mulai guru, siswa, wali santri, termasuk stakeholder terkait ya, yayasan juga, memiliki mindset yang sama, yaitu mindset juara, menuju Cendekia Juara, berangkat dari mindset yang sama, juara. Jadi mengimplementasikan atau mempraktekkan daripada nilai juara di sini bukan hanya menang dalam perlombaan gitu bukan berarti hanya segmentasinya menang kalah bukan itu, tapi ini dari mulai yang paling kecil kita bisa implementasikan. Contohnya Pak? Contohnya kalau anak-anak ya, kalau bicara siswa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya udah tertata. Bangun tidur, kemudian terus mandi bukan? Terus mandi. Bangun tidur, berdoa dulu ya, adabnya dipakai. Oh iya. Mandi, sholat subuh berjamaah, itu juara Pak Ari. Oh jadi seperti itu menandakan siswa itu juara ya? Iya. Karena ada keinginan ya? Iya. Oh gitu. Tadi kan saya bilang juara kedisiplinannya, juara kerja kerasnya, juara kemandiriannya dan sebagainya.
termasuk ibadahnya apalagi ya. Nah, kemudian dia membantu orang tua. Ini ngomongin anak-anak ya. Betul. Habis sholat subuh, kemudian pulang ke rumah, bantu orang tua, ya bersih-bersih dan sebagainya. Pagi-pagi itu jadi bukan tidur lagi. Kalau tidur lagi berarti nggak juara Pak Ari. Betul, kayak lagu Pak. Gimana? Bangun tidur lagi. Nah, itu lagu pas zaman Pak Ari ini ya, waktu muda ya. Pak Surip ya. Mbak Surip. Pak Surip Meninggal karena nyeruput kopi, Pak. Tapi kita enggak sih, Pak. Tapi tadi saya nyeruput kopi. Enggak, Pak, itu guyon aja. Oh iya, bercanda aja, ya nggak Pak. apa-apa Pak Ari. Tadi sampai mana, Pak? Sholat subuh bantu orang tua. Ya Terus jadi anak-anak itu punya mindset juara, kemudian mengaplikasikan juara ya, yang kita harapkan dari keseharian dari yang terkecil. Mulai bangun tidur tadi ya saya udah sampaikan pagi-pagi. Jadi nggak ada istilah malas-malasan. Tidur lagi. Dan itu sesuai hadis Nabi kan. 2 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah, dan saya pun menginginkan ya anak-anak cendekia tidak ada yang malas-malasan habis sholat subuh tidur lagi. Terus kemudian sholat duha sesuai dengan ya memang ada ya ada programnya, ada programnya di sekolah kan, mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus bukan berarti setelah beres belajar langsung main HP sampai sore sampai malam, bukan gitu. Nah, untuk anak-anak yang dikatakan juara itu ya, dia waktunya azan sholat Pak Ari. sholat ya, Pak ya. Dan itu diantara ciri iman sebetulnya. Iman seseorang itu ketika gong azan dia langsung bersegera sholat, itu imannya ada. Kemudian tidak lupa tilawah Al-Quran. Ya, kemudian murojaah, karena kan hafalan-hafalan harus dijaga kan, tidak hanya dihafal. Begitupun sholat asar dan seterusnya. Jadi tertata begitu. Bukan berarti gak boleh main, silakan aja main, tapi ada batasannya gitu Pak Hari. Itu dari yang terkecil, mindset juara untuk anak-anak. Maghrib lanjut lagi, ada agenda. Jadi kapan waktunya ngaji, murojaah, setoran hafalan, kemudian belajar. Ini udah tertata, itu juara dari yang terkecil. Ya kalau gurunya ya beda lagi. Ya. Oh, berarti gurunya juga ada pembinaan atau gimana, Pak? Ya iya dong. Oh, ada ya. Ada tuh gurunya. Ya. Gurunya juga ada pembinaan. Kita kalau misalkan di sekolah ini hanya menyuruh ke anak untuk melakukan ya hafalan, belajar Quran, tahsin. Tapi gurunya tidak. Gurunya enggak, itu nonsen. Iya, itu nggak ada maknanya. Maka kemudian mulai tahun ini Pak Ari, kita adakan program pembinaan untuk guru-guru ya, Pak ya? Tahfiz untuk guru-guru. Kita hadirkan langsung orang yang expert ya, orang berpengalaman di bidangnya. Memang hafal Quran gitu, bukan sejuz 2 juz tapi 30 juz gitu. 30 ini juz, ya, luar biasa Pak Ari gitu. Jadi itu yang saya harapkan dari menuju cendekia juara itu dari yang terkecil. Kalau segmentasi anak tadi udah saya sampaikan, kalau guru-guru pun ya demikian. Jadi guru harus memiliki rasa ya atau kepekaan terhadap anak, juga kemudian dia haus terus akan ilmu sehingga ada semangat untuk terus belajar ya, termasuk tadi belajar tahsin, tahfiz, literasinya ditingkatkan, mengikuti program-program sekolah, entah itu webinar ataupun pembinaan dan yang lainnya. Saya nggak perlu jelaskan secara detail ya untuk segmen guru, tapi pada dasarnya mindset juara ini saya menginginkan ada di benak semua warga sekolah, khususnya anak-anak yang tadi saya jelaskan dari mulai yang terkecil. Kalau guru-guru juga demikian. Ya kalau berbicara orang tua ya juga sama. Orang tua yang juara itu yang kayak gimana? Yang bisa ya mendidik dengan kesabaran, dengan ketulusan, dengan penuh kesungguhan anaknya. Karena sebetulnya faktanya hari ini di tengah situasi pandemi yang tak kunjung berakhir, Pak Ari, juga kemudian orang tua disibukkan dengan kerjaan yang lain. Iya. Ini mancing emosi Pak Ari. Betul. Serius, banyak itu saya laporan wali santri yang memang udah nggak tahan gitu melihat kondisi yang terus-terusan begini ya, terpaksa dong orang tua harus ngaping tiap waktu, tiap hari, apalagi kelas 1.
kelas 2 pun demikian. Dan ini kalau nggak sabar ini waduh emosi gitu. Maka ya saya berharap ya bahwa orang tua begitu ya. Ya ini menjadi orang tua yang juara. Kesabarannya juara. Betul, Pak Ade. Ketulusannya juara ya, ngedidiknya dengan ya meskipun sibuk ya, meskipun banyak kerjaan banyak gitu kerjaan ya, tapi ya kalau dilakukan dengan sabar ya, dengan penuh ketulusan, ini jadi ibadah bari, jadi pahala gitu. Luar biasa Gitu ya, penjelasan dari sementara. Bapak Ade ya tentang menuju cendekia juara. Itu baru satu tema. Ini ada lanjutannya nih, sejuta harapan menuju juara. Tapi sebelum ke sana, saya di sini perkenalan diri juga ya. Saya itu namanya Hari ya, Bapak Hari. Guru kelas 6 sebenarnya ya saya itu. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih panjang, ngopi dulu ya. Itu kru di belakang kamera udah senyum-senyum dari tadi ngeliatin Pak Hari. Pokoknya di belakang kamera tuh banyak orang. ATT sekalian ada 300 kalau nggak salah, tuh banyak banget tuh. Tapi ini ruangnya peredam ya, diredam ruangan ini. Lagi ngopi tuh Pak Adinya. Ya, nah tadi Pak Adi sangat luar biasa ya sebagai kepala sekolah SDT Cendekia menjelaskan bahwa orang tua pun harus juara. Anak-anak pun harus juara. Memang betul. Di kala pandemi seperti ini kita tidak bisa menyalahkan pandeminya, tetapi sebagai ujian untuk orang tua juga yang biasanya mungkin ada niatan di orang tua tuh, ya udahlah saya mah ke sekolah nitipin anak saya kerja. Nah, sekarang diujilah sama Allah gitu. Ini orang tua mana saja yang akan fokus ketika anaknya tuh di rumah terus gitu. Apakah sabar atau tidak sabar? Nah, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di SDT Cendekia ada tagline Cendekia juara, supaya hati ayah dan bunda semua ini juara ya, sabar, ikhlas, legowo gitu. Jadi kalau AATT-nya menumpahkan segelas kopi jangan marah gitu, senyum. Karena di dalam kopi ada gula yang manis seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk orang tua sekalian yang ingin memajangkan dagangannya di meja yang kosong ini boleh gitu kan, nanti saya iklankan misalnya hijab ya, nanti saya akan pegang kainnya, hijab ini sangat lembut, belilah di nomor ini gitu misalnya. Atau makanan juga boleh, silahkan ya, kita akan membuka sebesar-besarnya untuk pihak sponsor gitu kan, mau menuhin meja juga nggak apa-apa. Oke Pak Ade, sejuta harapan menuju juara, itu bagaimana implementasinya atau artinya Pak Ade, silakan. Baik, sejuta harapan menuju Cendekia juara itu adalah di antara perwujudan ya daripada Cendekia juara. Kenapa sejuta harapan Pak Hari? Karena kami meyakini bahwa semua stakeholder, siswa, santri, santriwati, kemudian para guru memiliki potensi, memiliki kualitas ya yang luar biasa, sehingga ini bisa menjadi jalan untuk menuju juara. Dan selain daripada kompetensi yang dimiliki oleh para guru Pak Ari ya, dan juga siswa yang memiliki talent ya masing-masing sesuai dengan minat bakatnya, kami pun menginisiasi berbagai program kegiatan. Di antaranya adalah salah satunya yang mendukung atau mendorong agar siswa kami berprestasi adalah dengan screening melalui tim unggulan yang disebut dengan tim Kiara yang tadi saya sampaikan, iya. Cendekia juara. Jadi kami screening setiap sektor, baik itu kegiatan akademik ataupun non akademik. Nanti ini yang menjadi tumpuan kita untuk mengikuti event-event atau lomba-lomba di luar sana begitu. Adapun guru-guru juga demikian sama. Bahkan kami juga telah membuktikan bahwa tidak hanya siswa yang dapat berprestasi, guru pun demikian. Dan kemarin dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga Pak Ari ya, kita mengikut sertakan guru di event nasional mengikuti kegiatan lomba video pembelajaran kreatif begitu untuk segmen guru-guru, dan siswanya pun ya tak kalah juga sama
apalagi siswa gitu. Kami pun ikut serta di dalamnya. Itu yang dilaksanakan oleh Kementerian Kemenristek ya kalau tidak salah. Iya, betul. Kementerian Pendidikan ya. Riset dan teknologi. Riset dan teknologi karena itu yang terbaru kan. Betul Begitu. sekali. Itu Oke, Pak Ari. Pak Ade sangat luar biasa pemaparan sejuta harapan ya untuk cendekia juara. Nah, kita langsung saja, tadi Pak Ade sudah menjelaskan gimana sih upaya untuk menjuarakan kualitas guru, sudah dijawab tadi kan, ada pembinaan, tahfiz, kemudian secara ruhaniahnya ada tahfiz, kemudian jasmaninya kita ada olahraga buat guru-guru. Nah, yang poin yang paling penting dan saya ingin tanyakan, Boleh. dan juga mewakili orang tua tentunya. Orang tua, iya. Nah, itu adanya diskon 20% untuk seluruh siswa. Ini apakah di saat pandemi saja atau berlaku sampai nanti, atau memang ini diskon spesial untuk saat pandemi? Silakan Bapak Ade, boleh dipaparkan. Baik, terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menggelitik ya. Betul, Pak. Bagi para wali santri karena memang yang diharapkan begitu. Iya. Jadi dengan dinamika yang terjadi hari ini, pandemi yang tak kunjung berakhir, kami pun memang sadar dan sangat memaklumi kondisi daripada wali santri ya. Ada orang tua yang memang bekerja, yang tadinya bekerja di perusahaan kemudian di PHK. Ada yang memang Pedagang, dia usaha. pedagang juga karena terbentur dengan PPKM, aturan betul. pembatasan masyarakat ya, kegiatan masyarakat juga kurang laku dan sebagainya. Ini kami pun sangat paham gitu. Dan dengan segala upaya, karena kami harus mengkomunikasikan dengan yayasan, Iya. dan alhamdulillah ada titik temu gitu, ada titik terang bahwa untuk tahun ajaran baru 2021-2022 untuk registrasi masuk kelas 2 sampai dengan kelas 6 ini ada diskon sebesar 20%. Nah, sedangkan untuk kelas 1 itu juga ada diskon. Manakala yang membayar secara lunas itu kan ada diskon sekitar 1 juta kalau tidak salah potongannya, dan termasuk juga anggaran pendaftaran tahun ini tuh tidak berubah Pak Hari, karena kita sangat memaklumi dengan situasi yang tahun kemarin 8,5 untuk ikhwan, untuk akhwat 8,75, ini tetap sama gitu. Jadi kita nggak berubah, termasuk juga infak bulanan setiap bulan ya begitu. Jadi tidak berubah gitu. Itu diantara cara kita untuk meringankan beban wali santri. Dan kemudian selain dari diskon untuk wali santri secara umum, juga ada program yang lain Pak Hari. Iya, di sini ada program yang saya catat, data yang saya dapat dari staf khusus Bapak Ade, para ya gitu. Nah, Siap. di sini ada juga diskon 50% untuk anak yatim dan piatu. Betul Pak Ade? Betul sekali. Betul, ya? Pak Hari, Luar biasa. kami sangat meyakini betul bahwa ya barang siapa yang memuliakan anak yatim, piatu, maka Allah akan muliakan begitu ya. Amin. Dan amin. Tahun ini dengan segala upaya kami begitu di tengah pandemi ya, maka kami memberikan diskon atau keringanan bagi anak-anak yatim dan piatu siswa-siswi SD itu Cendekia. Luar biasa ya. Tahun ini kami berikan diskon sebesar 50%, Pak Ari. Jadi untuk infak bulanan itu hanya 50% bayarnya. Oh, hanya 50%. Untuk yatim dan piatu. Iya. Ada sekitar belasan lah, ada belasan. Ya. Lumayan cukup banyak, dan saya yakin ini diantara cara kita ya untuk memuliakan anak yatim, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan bagi ya sekolah juga wali santri dan keluarga besar yayasan gitu, karena ini bersinergi dengan yayasan Pak Hari. Kami pun mengkomunikasikan
dan alhamdulillah tahun ini bisa direalisasikan begitu. Alhamdulillah, Untuk program sangat ini. luar biasa ya. Jarang loh ada sekolah yang di dalamnya memprogramkan diskon sekian persen untuk seluruh siswa, kemudian untuk anak yatim piatu, langka banget gitu. Jadi untuk ayah dan bunda yang anaknya masih TK boleh memasukkan anaknya ke Cendekia SDT Cendekia Purwakarta dan punya tagline Cendekia juara. Oke, nah sekarang Bapak Ade ini adalah program unggulan di SDT Cendekia Purwakarta yaitu tahfiz. Itu bagaimana Bapak bisa dikatakan unggulan? Kenapa bisa dikatakan unggulan? Bang, boleh dijawab. Baik Pak Hari, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara tentang program unggulan SDT Cendekia tentu yang ada di benak pikiran kita semuanya adalah tahfiz. Yeah. Karena memang itu yang kita bangun dari awal. Nah, maka kemudian Pak Hari, standar kelulusan ini udah jelas selain lulus ya, ujian sekolah yang memang otoritasnya dikembalikan kepada sekolah oleh pemerintah, maka kami pun menginginkan standar lulusan SDT Cendekia Purwakarta minimal sudah hafid 1 juz dengan ya? Minimal itu ya? Ya minimal 1 juz dengan kualitas bacaan yang tartil, mumtaz gitu ya, Yeah. dari segi bacaan. Nah, maka kemudian kami membuat program Pak Hari, program tahfiz ini menjadi unggulan, dan kami pun setiap hari melaksanakan kegiatan pembinaan mulai guru-guru, entah itu belajar tahsin, kemudian tahfiz, murojaah, ya talaki ya, termasuk murojaah, dan juga kemudian ada tes tahfiz pekanan. Nah, setelah tes tahfiz pekanan, manakala sudah tuntas di juz 30, maka berhak mendaftarkan untuk mengikuti munakosah. Munakosah gitu. Jadi secara gebiar gitu ujiannya gitu, secara gebiar, dan setelah itu baru rangkaian terakhir adalah wisuda. Dan ini diperbolehkan tidak hanya harus kelas 6, bahkan dari kelas bawah pun nggak ada masalah Pak Ari. Boleh ikut berarti? Boleh. Ya? Oh, iya. Kalau dia udah tuntas hafalan juz 30 di kelas 1, maka ya diperbolehkan. Kelas 2, kelas 3 gak ada masalah. Ya maksimal banget kelas 6 gitu. Kelas 6 ikut ya. Dan alhamdulillah. saya dengar juga kalau misalnya terbaik dari yang paling baik di tahfiz ini dapat diskon atau potongan gitu ya? Atau apa tuh Pak Ade? Ya, boleh dijelaskan nih? Betul Pak Hari. Jadi memang cara kita untuk memuliakan ya, untuk memberikan apresiasi, kalau reward secara umum dari wali santri, dari guru kelasnya ya, itu udah biasa. Nah, sekolah pun dengan yayasan bekerja sama untuk memberikan beasiswa Pak Hari. Oh iya. Beasiswa kepada siswa atau siswi santri-santriwati yang memang terbaik di antara yang terbaik. Kalau dulu-dulu awal-awal program memang kita 100% Pak Hari. Ada belasan kita kasih beasiswa semuanya. Yeah. Tapi makin sini antusiasnya banyak dan Masya Allah gitu. Kemarin aja terakhir kita wisuda itu sampai 70 orang. Dan tahun ini pun saya tidak tahu ada berapa, mudah-mudahan lebih banyak. Amin, Ini amin. luar biasa. Maka kami pun menyeleksi begitu yang terbaik dari yang terbaik. Ya, kita ambil 3 besar untuk yang diberikan beasiswa gitu dari sekolah dan yayasan. Jadi ya SPP selama setahun 50% bayarnya gitu. Oh. Itu khusus. Luar biasa ya. Gitu. Selama setahun ya Pak? Tapi tetap kita berharapnya bukan reward ya, Oh, tapi betul. harus lillah gitu Iya, Pak Ari, iya, tetap iya. harus tulus karena Allah, bukan karena, kalau itu mah masuknya trigger atau bonus lah. Bonus ya. Bonus aja gitu. Tapi nggak apa-apa buat memotivasi anak-anak. Karena anak-anak kita pun ada yang hafalannya udah lebih dari 2 juz Pak Ari. 4 juz kalau tidak salah. Ada itu. Itu kelas berapa Pak? Kelas hari ini tuh kelas berapa ya? Kelas 5 kalau tidak salah. Kelas 5 berarti ya. Oh, udah 4 juz itu ya. Luar biasa ya. itu, dan jadi motivasi buat yang lain insya Allah. Ini kalau tahfiz itu kan mendapatkan sertifikat ya untuk penghargaan. Itu bisa dipakai tidak untuk misalnya daftar ke SMP nih, orang tuanya yang kelas 6 itu bisa kepakai nggak sih Pak? sebetulnya? Tentu sekali bisa Pak Hari, karena memang faktanya kemarin tahun ajaran 2020-2021
ketika ada penerimaan peserta didik baru di tingkat SMP Iya. untuk negeri ya, negeri-negeri favorit itu memberikan kuota khusus kepada siswa yang berprestasi. Dan ala kulihal ya anak-anak kita karena prestasi tahfiz itu melampirkan akhirnya lolos. Banyak yang lolos Pak Ari. Betul, betul. Kan Bapak Oh, iya. guru kelas 6 ya. Murid saya itu Iya, kemarin. di antaranya ya luar biasa. Jadi Iya. poinnya itu cukup besar. Berapa ya waktu itu? 60 kalau tidak salah ya. Kalau poin jus 30 itu 70. Oh 70 betul. 70. Apalagi 2 juz. Betul, 2 jus. 3 juz Masya Allah ini luar Iya, biasa. luar biasa. Tapi tetap Pak Hari, saya menginginkan bahwa kualitas itu nomor satu. Jadi tidak hanya targetnya menghafal juz 30, tapi harus dibarengi dengan kualitas. Waro Qur'ana tartila. Tartil dalam membaca Al-Quran gitu. Harus tartil menghafalnya, jangan mencek Sunda nama ulah apa cangkem gitu. Kan soalnya iya, hafalan iya, teh apa cangkem gitu. Betul. Nah, ini harus betul-betul tartil. Makhrajnya betul, tahsinnya benar gitu. Nah, jadi sempurna. Dan kemudian di antara upaya kita pun Pak Hari, anak belajar, mengupayakan untuk menghafal terus menerus, maka kemudian gurunya pun demikian. Oh, gurunya dibina juga ya? Iya, Oh, iya. Kami sudah membuat pola itu Pak Hari. Tiap minggu hari Jumat kami ada pembinaan pekanan. Tadi kan sempat udah dibahas ya. Iya. Jadi kita hadirkan Ustadz Al-Hafiz gitu, yang gurunya para hafiz, Ustadz Herman Hadi. Beliau udah hafiz Quran, tapi sudah punya binaan para hafiz Quran juga banyak puluhan. Nah ini kami undang, bahkan udah di screening guru-guru, dikelompokkan kelasnya, udah dilakukan treatment. Mudah-mudahan ini adalah cara kita untuk memuliakan Al-Quran. Betul. Dan untuk melancarkan atau kualitas bacaan ini lebih meningkat. Gurunya belajar, anaknya belajar. Gurunya menghafal, anaknya menghafal. Termasuk kepala sekolahnya juga menghafal. Biasa. Gitu Pak Ari. Luar biasa ya. Insya Allah. Dan Mantap, termasuk juga ketua yayasan juga ikut menghafal. Oh, jadi ikut belajar. semua elemen tuh ini ya, harus menghafal ya. Wali santri juga harus Wali belajar, ayo bunda, insya Allah. Siapa? Insya Berarti Allah. kita programkan untuk wali santri juga menghafal ya Pak ya? Iya dong. Pasti senyum-senyum nih di rumah nih ya. Oke. Minimal belajar tahsin dulu, Belajar membenarkan tahsin, bacaannya gitu, insya Allah. Wah, luar biasa nih perbincangan dengan Bapak Kepala Sekolah kita dari awal pertanyaan sampai tadi yang terakhir tentang pertanyaan tahfiz. Nah, Iya Pak Hari. jadi yang dapat saya simpulkan kepada AA dan Teteh di rumah harus menjadi anak yang soleh dan solehah ya di rumah. Kemudian kalau misalnya ada tetangganya yang mencari SDIT terbaik di Purwakarta, langsung diberikan info SDIT Cendekia Purwakarta ya. Silakan boleh daftarkan anak-anaknya ke sini. Karena yang saya tahu guru-guru di sini juga komunikasinya sangat baik, sangat humble. Ya lihat saja saya kan gitu kan. Sangat muda, bercahaya karena ada lighting. Jangan ketawa. Itu ya. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dengan siapa? Pak Ade? Tahu belum? Ada Tapi deh. nanti ditahan dulu Ada Pak deh. ya. Nanti kita Ya, akan berjumpa siap. lagi. Nah, sebelum menutup acara podcast kali ini, saya ingin meminta tolong kepada Bapak Adi. Mau kemana Bapak Adi? Saya mau minta tolong ambilkan sebuah hadiah untuk Bapak Kepala Sekolah kita Masya ya. Allah, terima kasih Pak Hari. Betul, iya ini Bapak Adi lagi mengambilkan, tapi nggak boleh masuk kamera. Gimana saya ngambilnya? Jeng, lihat tangannya aja. Oh sini. Nah ini dia Bapak Ade. Kenang-kenangan untuk Bapak Ade Masya Allah. karena sudah menjadi Ini bintang sambil tamu. duduk aja ya. Betul, sambil Oke, duduk aja. Ini ada dokumentasi nggak Pak? Oh nggak ada. Mangga Pak Ade Baik, diterima. Saya terima ya Pak Hari. Alhamdulillah. Oh dipoto Pak, dipoto. Oh Ya. boleh. Siap. 1, 2, 3. Oh, cekrek. Baik, jazakallah khair. Amin ya Allah. Nah, begitulah rangkaian podcast perdana. Saya menjadi pewawancaranya ya, atau MC-nya, atau apalah ya. Jadi saya tukang nanya narasumber di sini. Nanti akan berlanjut ke episode-episode berikutnya. Maka dari itu untuk ATT boleh share sebanyak-banyaknya dan like
dan komen ya di kolom komentar, boleh subscribe juga. Nanti kalau udah 5.000 subscriber Pak Hadi kasih tahu kenapa channel yang satunya hilang ya. Nantikan setelah 5.000 subscriber. Nah, sebenarnya podcast ini diadakan sebagai wadah internal SDT Cendekia untuk menyaring aspirasi orang tua dan sebagai pemaparan juga dari pihak sekolah. Jadi kita nggak ngambil dari satu sisi, ada dua sisi, orang tua dan juga pihak sekolah sebagai jembatan ya. Tapi kalau misalnya podcastnya terkenal ya nanti Pak Hari undang inilah jadi Corbuzier ya, close the door yang kayak gitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ade juga terima kasih. Para kru juga terima kasih. Dadah dulu dong. Banyak krunya tuh ya. Pak Hari sampai gugup. Oke, akhir kata sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi nanti di podcast Juara, obrolan penting para juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.